Halo, selamat datang di channel Review Mageran. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share supaya channel ini terus berkembang dan Mimin makin semangat upload videonya. Oke, langsung aja kita ke review filmnya. Di episode sebelumnya, Pak Seroy dan pegawainya merombak kedai hingga berubah 180 derajat dan kedai pun menjadi ramai pembeli. Kembali ke masa lalu Soa, dia ditinggalkan oleh ibunya di sebuah panti asuhan. Lalu temannya pun mengetahui masa lalunya dan merasa kasihan, namun ia tidak mau dikasihani. Ia berpikir harus mencintai diri sendiri karena tak ada yang mencintainya. 나만은 나를 사랑해주자. Hingga setelah dewasa pun ia selalu lebih memikirkan dirinya sendiri. Lalu Soa ikut ke acara makan malam bersama dan mereka pun berbincang. Lalu Pak Seroy berkata bahwa tujuannya adalah menjadikan kedai Danbam waralaba seperti kedai Jangga. Namun itu tidak akan mudah. Lalu mereka semua yakin pasti bisa. Saat di kamar mandi, Choi Seo mengatakan bahwa ia adalah seorang cewek cegil yang akan melakukan apapun untuk mendapatkan keinginannya. Dan ia menyukai bosnya itu. Jang Geun-won bertemu dengan gadis yang dijodohkan ayahnya. Kemudian si cewek memesan ayam panggang untuknya. Namun tampaknya Jang Geun-won trauma akan masa lalu dan tidak mau memakannya. Rupanya ayah Jang Geun-so tidak mengetahui kalau ia bekerja di kedai Danbam. Baru saat mengobrol dengan Soah lah ia mengetahuinya. Lalu Soah melaporkan semua yang ia ketahui tentang Pak Seroy dan kedai Danbam kepadanya. Saat pulang, Choi Seo dimarahi oleh ibunya. Bukannya kuliah, ia malah bekerja di sebuah kedai kecil. Lalu ia pun diusir dari rumah dan menceritakan kepada ibunya untuk jangan khawatir. Dan ia pun pergi. Di jalan ia bertemu Pak Seroy dan menceritakan segalanya. Dan Pak Seroy pun menghiburnya. Lalu mereka berjanji untuk bisa sukses bersama-sama. Kedai membuka lowongan untuk pekerja paruh waktu. Namun belum ada yang cocok. Lalu datanglah seorang wanita yang melamar dan ternyata itu adalah temannya Pak Seroy yang dahulu nembak dia saat di sekolah. Kemudian datang lagi pelamar yang sepertinya bukan orang Korea. Namanya adalah Kim Tony dan ia pun diterima kerja karena Choi Seo berpikir ia akan berguna karena bisa bahasa Inggris. Choi Seo pun pindah ke sebuah apartemen lalu mendapat telepon dari produser TV bahwa kedainya bisa masuk ke sebuah program di TV tersebut untuk promosi. Saat sampai di stasiun TV tersebut, Pak Seroy bertemu dengan Jang Geun-won yang ternyata mengikuti program yang sama. Lalu Jang Geun-won mencoba membuat Pak Seroy kesal, namun ia langsung kena mental akhirnya. 글쎄, 살인자를 만나고 싶진 않겠지. Tiba-tiba Choi Seo menerima telepon dari stasiun TV bahwa acaranya dibatalkan dan sepertinya berpikir ini semua karena Soa karena sebelumnya ia memberitahukan mengenai program ini kepadanya. Saat di jalan, Choi Seo memberitahukan kebenaran bahwa sebenarnya bukan Soa lah yang melaporkan kejadian hari itu, melainkan orang yang dendam kepadanya. Kemudian Pak Seroy pun langsung bergegas menyusul Soa dan menanyakan hal itu kepadanya. Lalu ia pun meminta maaf karena telah membuatnya kesulitan di antara dirinya dan Jangga dan meminta Soa untuk menahannya sebentar lagi dan agar Soa tidak menderita ia akan menghancurkan Jangga. Pak Seroy menelpon seseorang dan memintanya untuk menginvestasikan semua uangnya ke Jangga. Sekretaris Presiden Jang melaporkan bahwa Pak Seroy ada di salah satu daftar pemegang saham dan berinvestasi dulu saat sahamnya turun karena kasus Jang Geun-won dan total investasinya adalah 1,9 miliar won dan pagi tadi berinvestasi lagi sebesar 600 juta won. Datanglah Presiden Jang ke kedai Danbam dan Pak Seroy pun akhirnya bertemu dengan musuh bebuyutannya dan menyadari bahwa tujuan Pak Seroy adalah lehernya. Terima kasih telah menonton channel Review Mageran. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan video baru. Sampai jumpa.